Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dari channel 94. Di sini saya akan membahas perjalanan saya dari arah Bekasi menuju ke Mall Trans Studio Cibubur. Nah, dalam perjalanan ini saya akan membahas selama perjalanan ini rutenya, jalannya, dan perkembangan di jalan yang kita lalui ini. Ya, mari kita simak videonya. Lanjut. Jalan tol ini ada 4 lajur ya guys, 4 lajur ke arah Jakarta dan juga ke arah Cikampek. Nah, jalur ini sudah diperbaiki, sudah halus. Jalur sebelah kanannya udah ada pengaspalan yang baru, mungkin tinggal 3 jalur lagi ya. Jalur yang tengah ini udah halus ya, bekas dulu proyek jalan layang, tol layang, dan juga proyek kereta cepat. Dan kita lihat di sisi kiri kereta cepat sudah jadi ya guys ya. Di tahun 2023 ini kereta cepat sudah jadi, jalan tol layang juga sudah jadi. Jadi seperti inilah jalan ini sekarang ini ya. Jalan ini kalau di hari-hari kerja ini padat ya guys, padat sekali karena banyak yang tujuan arah Jakarta yang pada bekerja di Jakarta banyak ya guys ya. Jadi kalau jalur-jalur biasa ini padat kan ya. Hari ini juga sebenarnya padat biasanya guys ya, ini di hari Sabtu ya. Hari Sabtu biasanya padat juga jalanannya, tapi karena masih pagi mungkin jadi enggak terlalu padat. Mungkin nanti kalau pulangnya kita akan padat ya. Nah, di sebelah kiri ini ada perumahan Grand Wisata ya. Ada jembatannya yang sudah tidak asing lagi ya jembatannya ya. Ikon Grand Wisata itu jembatan tadi ya guys ya. Nah, ini kita lihat ya sisi kiri ya, jalan kereta cepat Jakarta Bandung ya. Kemarin sudah ada proses percobaan ya untuk kereta cepatnya ya, di kecepatan 350 km per jam ya guys ya. Nanti kalau di sisi kiri kereta cepat itu udah jalan ya guys ya, kita akan lihat kereta cepat itu dari jalan tol ini melesat cepat gitu. Karena kecepatan di jalan tol kita hanya 100 km per jam, sedangkan kereta itu 350 km per jam, berarti kurang lebih 3 kali kecepatan mobil di jalan tol ya guys ya. Sungguh cepat sekali ya. Usahakan jaga jarak ya guys ya, jaga jarak dengan kendaraan lain ya. Bila ada posisi seperti ini ya, posisi macet mendadak, pengereman mendadak, kita dapat menghindar. Karena dalam kecepatan di atas 80 km per jam itu untuk pengereman itu harus ada jarak ya guys ya, karena sangat riskan sekali dan bahaya sekali. Jalur sisi kiri itu untuk truk ya guys ya, untuk truk, karena mereka jalannya lambat dianjurkan untuk melewati jalur kiri ya. Tapi ada saja ya kendaraan yang membandel ngambilnya di jalur tengah. Kalau untuk mendalui boleh, tapi kalau monoton di tengah terus itu mengganggu kendaraan lain yang lebih cepat untuk melewatinya ya guys ya. Tetap berhati-hati di jalan ya guys ya. Kita harus konsen, fokus di jalan, terutama di jalur paling tengah ini ya guys ya, karena di tengah ada pembatas jalan.
Kalau kita ngantuk sedikit atau meleng sedikit bisa bahaya, karena bila berbenturan dengan tembok pembatas yang di tengah ini bisa efeknya efek domino ya guys ya, karena kita di kecepatan yang sangat tinggi gitu ya guys. Kita masih di sekitaran daerah Bulak Kapal ya guys ya, daerah Jatimulya, Bulak Kapal, Bekasi Timur. Ini di sebelah kanannya ada apartemen Grandika City. Nah ini harus hati-hati ya. Ini ya, gunanya jaga jarak itu kita menghindar dari seperti tadi ya guys ya. Nah di sebelah kanan kita ada LRT ya guys ya. LRT itu juga sudah jadi, sudah beroperasi untuk sebulan ini ya, mungkin masih promo ya guys ya, masih gratis. Jadi kalian kalau mau mencoba naik kereta LRT gratis, coba aja dari sini ya, menaiki dari stasiun Jatimulya ya, karena ini stasiun terakhir yang berada di Bekasi ya, Jatimulya menuju arah Jakarta. Ya nanti juga proyek kedepannya juga LRT ini juga akan berlanjut ya guys ya, mungkin sampai Kerawang atau Cikampek gitu ya guys ya. Dan untuk kereta cepat juga akan berlanjut malah sampai ke Surabaya ya guys ya. Ini kita sudah membangun dari Jakarta sampai ke Bandung. Kereta cepat sudah jadi di tahun 2023 dan LRT juga jadi di 2023. Dan tol layang ini pun juga jadi di tahun 2023. Tapi sudah beroperasi sudah lama ya guys ya. Kurang lebih ada setahun beroperasi ini untuk jalan layang Muhammad Al Zayed ini ya guys ya. Kita kalau mau dari arah Karawang sampai Jakarta, kalau mau lebih cepat ya melewati jalur atas ya guys ya, jalur layang, jalur elevated 2 yang menghubungkan dari Karawang sampai Cikunir ya. Jalan itu berguna sekali kalau di suasana lebaran ya guys ya, suasana mudik yang jalurnya sangat padat. Jadi untuk mobil-mobil berdimensi kecil, mobil-mobil FPV itu bisa melewati jalur atas ya guys ya, karena dari Jakarta menuju sampai ke arah Karawang. Tapi untuk mobil besar itu tidak boleh ya guys ya, di atas itu ya kapasitasnya untuk hanya untuk mobil-mobil kecil. Jalanan di atas ini juga terdapat 2 lajur ya guys ya, 2 lajur, jadi kita tetap bisa melewatinya dengan santai ya guys ya. Nah ini kita sudah memasuki daerah Bekasi Barat ya guys ya. Terdapat apartemen Mutiara di sebelah kanan. Memasuki tol Bekasi Barat, dan di sebelah kiri ada apartemen Kamala Lagon ya guys ya. Nah di sini juga Bekasi ini terkenalnya karena seperti ini ya guys ya, punya jalan layang, tol, punya kereta cepat, dan punya juga LRT. Nah kebanggaan dari mungkin dari orang-orang Bekasi seperti ini ya. Bekasi ini berkembang pesat ya dari sisi pembangunannya ya, dari infrastruktur jalanannya, proyek-proyeknya, gedung-gedung pencakar langitnya banyak sekali yang udah sedang lagi dibangun ya guys ya. Kita mungkin akan melihat kota masa depan Bekasi ini seperti apa ya guys ya di tahun 2040 mendatang ya guys. Nah sebelah kiri ini kita akan mulai keluar arah Cikunir ya guys ya. Jadi kalau sudah melewati Kamala Lagon, kalau kita mau ke arah Jagorawi lebih cepat bisa melalui jalur Cikunir.
Nah untuk itu kita setelah ini kita ngambil lajur kiri ya guys ya, karena pintu tolnya itu kalau terlewat itu kita nggak mungkin bisa mundur kembali ya guys ya, mau nggak mau kita harus lewat Uki yang biasanya kadang-kadang suka macet juga ya guys ya. Di Cikunir ini juga suka macet ya guys ya, tapi macetnya mungkin nggak terlalu ya mungkin karena jalurnya sempit dan jalannya bercabang, ada truk-truk besar juga yang melewati jalur arah Cikunir, karena mobil truk besar juga mungkin akan melalui jalanan Jor 1 dan Jor 2 ya, karena mungkin kalau lewat tol dalam kota itu biasanya macetnya panjang dan parah, dan mungkin juga mobil kendaraan besar itu tidak diperuntukkan untuk berjalan di jalur kota ya guys ya. Nah ini sebelah kiri kita memasuki jalur Cikunir, pintu tol Cikunir menuju arah tol Jagorawi ya guys ya. Jadi kalau kita mau ke Taman Mini, mau ke Tangerang, bisa melalui jalur yang ini ya guys ya, karena ini memangkas perjalanan kita yang di dalam kota ya guys ya, karena jalur Jor 1 dan Jor 2 sudah selesai ya guys ya. Kita bisa menggunakannya bagi kalian mau ke arah Tangerang dan juga arah Bogor. Beginilah agak tersendat di pintu tol Cikunir ini. Kalau di hari kerja mungkin lebih parah lagi ya mungkin ya guys ya, dikarenakan banyak mobil-mobil truk besar yang pada melalui jalur ini ya. Truk besar tidak melalui jalur dalam kota, jadi melalui jalur Cikunir ini guys, karena mereka akan menuju Labuan Merak atau Tangerang. Mungkin kalau melalui Tanjung Priok bisa lewat Layang ya. Sebelah kanan tadi itu arah ke Priok ya guys ya, Priok, ada Cilincing. Ini sedangkan kita melalui arah Jagorawi, Bogor. Ya, ini kita ini di sini. Nah, sebelah kanan itu jalur ke Priok ya guys ya. Nah, jalur arah Priok, Pelabuhan Tanjung Priok.
Ya, kita sudah memasuki jalan tol Cikunir ya guys ya. Mudah-mudahan lancar sampai ke tujuan. Nah, jalan tol ini juga terdiri dari 3 lajur ya guys ya. Bisa dapat dengan kesepitan kurang lebih 80 km per jam sampai 100 km per jam. Jalanan ini sangat berpengaruh ya guys ya. Semenjak ada jalanan ini di jalan tol dalam kota menuju arah Bogor, dulu melalui UKI ya. UKI itu macetnya sangat parah sekali guys, bisa panjang itu macetnya. Semenjak ada jalan ini jadi terbagi dua ya untuk kemacetannya ya, jadi nggak terlalu panjang dan juga kita menyingkat waktu juga ya. Sebelumnya jalur sana juga sama jalur sini ini nggak beda jauh ya, speednya ya, jaraknya juga ya, bila normal dan lancar bisa berbarengan ketemunya di sana ya. Tapi karena di sana sering macet, karena sana jalannya simpang susun dan jalannya banyak putaran, makanya sering macetnya lebih parah di daerah UKI ya guys ya. Daerah ini dulunya banyak perumahan juga ya, dibangun jalan sehingga jadi seperti ini ya. Mungkin kedepannya ini jalanan ini akan lebih ramai lagi ya guys ya. Ada banyak pembangunan di kiri kanan jalan ya, karena ini termasuk jalur lalu lintas tol yang paling padat juga ya guys ya. Ke Bogor daripada melalui jalur lain dengan jalur ini, karena ini menghubungkan juga ke jalan tol ring road ya, jalan tol lingkar luar 1 dan lingkar luar 2. Di sini juga banyak truk yang lewat ya, karena menuju jalan tol lingkar 1 dan lingkar 2 ya guys ya. Tetap hati-hati dan waspada, jaga jarak amannya ya. Kita tetap fokus perhatian ke depan dan ke belakang ya. Oke, bila kita jaga jarak akan aman sekali ya guys ya. Kita bisa ngatur dengan aman. Kita ikutin sampai keluar tol ya guys ya.
Ya, kita sekarang di sini memasuki tol Jagorawi ya guys. Di sebelah kanan sudah terlihat kereta LRT menuju ke arah Bogor ya, biarpun belum sampai Bogor LRT-nya itu. Nah, ini jalur tol Jagorawi. Kita ikuti terus jalur tol Jagorawi sampai nanti keluar di Cibubur. Ya, jalannya ini lebar ya guys ya, seperti jalanan di tol dalam kota ya. Karena ini jalanan ini bisa menuju ke Sukabumi, Cianjur, Jor 1, Jor 2, Tangerang, dan arah ke Bekasi juga bisa, tapi melalui jalur jalan Cibitung Cilincing. Tapi sampai sekarang belum kelar proyeknya, jadi belum bisa dipakai. Jadi jalur ini masih ke arah Tangerang dan ke arah Bogor ya. Ke arah Bekasi keluar belum jadi.
Nah ini kita sudah mendekati arah Cibubur ya guys ya. Arah Cibubur, kita nanti ke arah sebelah kiri, kita ngambil ke kiri ya guys. Nah pintu tol Cibubur. Nah inilah gerbang Cibubur ya, gerbang tol Cibubur 1. Nah ini di gerbang tol Cibubur 1 ya. Setelah itu kita ambil lurus ya, ikutin jalur ini terus, kita mengikuti jalur ini terus ya, jalur ini terus kita ngambilnya ke arah lurus ya guys ya. Sampai jangan ke arah sebelah kiri, tapi kita ngambil lurus, ambil posisinya di kanan, selalu kanan. Nah ini jalur ini mengecil ya, ini jalur ke jalan biasa. Nah ini jalur ini kita mengambil arah tengah ya guys ya, arah Cikeas. Karena kalau ke arah kiri kita kendaraannya, dan ke kanan juga arah masuk tol ya. Jadi kita setelah ini kita melalui lurus. Ini sepertinya terminal apa ya, angkot, ini banyak angkot tuh ya. Nah kita melalui kolong jembatan, ambil posisinya yang kanan ya guys ya. Nah yang tengah, tapi nah jangan ke kanan sana, ke kanan sana arahnya kita ke arah mutar atau arah mana. Kita ngambil yang kanan ini lurus terus. Nah kita ngambil ke arah lurus, arah Cikeas, jangan ngambil ke arah kiri ya. Nah di sini setelah itu kita akan memasuki kolong jembatan ya. Kolong jembatan kita tetap lurus. Di sini kalau hari kerja biasanya macet ya guys ya. Jembatan yang lewat dan kita belok kiri, maka akan terlihat ya gedungnya ya. Nah itulah di sana gedung Trans Studio, sudah terlihat ya guys. Kita ambil saja sebelah kiri, jalur sebelah kiri ya, karena sebelah kanan ada putaran. Harap berhati-hati ya guys ya, sini ada putaran. Kita tetap di lajur kiri. Kita memasuki arah Mall Trans Studio itu melalui pintu gerbang utama ya guys ya. Mungkin kalau mobil besar nanti diarahkannya ke arah apartemen. Kalau untuk mobil-mobil kecil mungkin diarahkannya ke pintu gerbang utama, langsung parkir di dalam ground floornya, lantai paling bawah ya. Nah kita masuk ke arah sini ya. Ini pintu gerbang utamanya ya. Kalau kita keluar sana untuk bis-bis besar melalui jalurnya setelah mall ini ya, mungkin melalui jalur apartemen ya, parkir ya di depan apartemen ya. Kalau kita melalui jalur bis ya, jalur kecil ini ya, kita parkir di bawah tanah. Parkirnya sepertinya katanya luas ya guys ya. Parkirnya persis di mal-mal yang lain. Kita memasuki parkir ini ya. Harap hati-hati ya, karena jalurnya sempit, tikungannya tajam, dan jalanannya itu turunannya tajam. Jadi harap hati-hati. Atur kecepatan sedemikian rupa ya guys ya. Kita ngikutin arahnya aja. Nah ini parkirnya
ada blok-bloknya ya guys ya. Kita ingat juga, harus ingat blok mana kita menaruh kendaraan kita, blok berapa, zona berapa, karena bila kita lupa kita akan susah nanti bila pulang mencarinya ya guys ya. Karena di mall-mall ini atau gedung-gedung ini parkirnya ini ada nama bloknya per barisnya ya guys ya, nama blok dan nama zonanya. Nah ini kita ada di blok apa ini ya, blok D ya. Oh, parkir sudah penuh ya guys ya. Blok C1 ini parkirnya luas ya guys ya, ada beberapa lantai parkirnya ini, mungkin 3 atau 4 lantai. Karena gedung ini sendiri, mall ini terdiri dari kurang lebih hampir 8 lantai ya guys ya. Nah ingat ya, jangan lupa nomor yang kita harus ingat selalu, parkirnya di mana, dan barang-barang yang kita akan gunakan kita bawa. Jangan simpan barang-barang berharga di dalam kendaraan ya guys ya, karena kita tidak tahu namanya di dalam parkir ini berperan di pengaman, ada aja yang kecolongan ya guys ya. Jadi harap kita harus tetap waspada aja. Ya sampai sini dulu ya videonya guys ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan membahas mallnya mungkin ya, kita akan berlanjut ke video selanjutnya. Terima kasih atas yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar saya dapat berkontribusi untuk membuat video-video lainnya, dan saya juga dapat membuat video yang mudah-mudahan lebih bagus dan menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.